Hari ini saya melihat di Penggalaman sama mendarat tadi sudah padam, tapi seperti yang teman-teman lihat dari bawah masih ada asap. Kan ini memang gambut. Secara teori ini pembakaran tidak sempurna ya, sehingga asapnya lebih banyak dan potensi untuk kemudian timbul api lagi masih tetap banyak. Nah, saya tadi katakan di permalam tadi jam 21.00 di Siponggi itu semuanya tinggal 11 hotspot yang ada di Kalimantan Selatan. Dari hari sebelumnya 157. Tapi ketika saya mendarat tadi, saya sudah dilihatkan data baru pukul 6.00 itu sudah naik jadi 44 kembali. Jadi artinya sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Dan oleh karena itu mohon sekali lagi ya kepada masyarakat yang masih memiliki tradisi untuk melakukan land clearing dengan cara membakar, mohon diselesaikan, jangan dilakukan lagi karena dampaknya luar biasa ya, luar biasa. Dari segi lihat bagaimana Manggala ini TNI Polri, BPBD, MPA mati-matian memadamkan api dari mungkin hanya dari puntung rokok, dari obat nyamuk. Mohon lagi sekali lagi mohon hati-hati ya sampaikan masyarakat untuk tidak main api sembarangan. Nah, kedua dari pemerintah seperti yang diperintahkan oleh Pak Presiden, semua kementerian, lembaga, pusat, daerah semua bekerja sama, bergotong royong, bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi untuk sama-sama memadamkan api. Tadi dapat laporan dari BNPB ada penambahan waterbombing satu heli yang dibawa dari Riau, karena Riau kebetulan relatif rendah angka karhutlanya. Dan sekali lagi semua resources tadi kita diskusikan juga bahwa September ini adalah puncak El Nino, dan di puncak ini pasti nanti sumber air semakin menipis. Tadi juga sudah mulai dipetakan di mana kita bisa mendapatkan sumber air dari sumur bor. Tadi BPBD ya sudah diminta menjadi leading sektor untuk mencatat mapping ya, nanti dari Pak Kepolisian menemukan di mana yang tidak ada air. Nah, segera mungkin kita buat sehingga nanti di puncak kemarau ya kita mempunyai akses air. Semuanya sudah ada di beberapa tempat, tapi karena memang kekeringan yang luar biasa sehingga tadi sumur-sumur bor yang sudah ada pun ternyata kurang dalam, oleh perlu di dalam lagi. Pak Menteri, ini kan dari temuan wali itu banyak di dalam konsesi ini, titik apinya gimana Pak Menteri dan penegakan hukum? Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses, ada yang kena peningkatan administrasi, ada yang sudah diplang, ya, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka. Dari pihak kepolisian tadi saya juga mendapat laporan dari Jakarta, total sudah 52 kasus yang sedang berproses, termasuk tadi saya kira 3 tadi di Kalimantan Selatan yang sudah jadi tersangka. Itu apa, Komite Korporasi apa? Macam-macam, ada gabungan antara korporasi dan individu. Ya, jadi kita tidak pandang bulu, ya siapapun yang melakukan pembakaran dengan cara sengaja yang merugikan masyarakat, maka akan tidak secara tegas. Pak Menteri, informasinya Pak Presiden jadi atau batal ke sini? Nanti kita konfirmasi terakhir ya dari Jakarta ya. Tapi tadi saya lihat Forkompinda sudah menyiapkan, tadi lagi ngecek persiapan di bandara. Tapi sekali lagi kelihatan lah ya bahwa Pak Presiden kita punya concern ya, punya keprihatinan yang sangat dalam. Oleh karena itu kami berkali-kali juga di para menteri dimotivasi, ya, diberi semangat, diperintahkan untuk menyelesaikan soal karhutla ini dengan secepat mungkin. Tapi sekali lagi memang kondisi karhutla tahun ini itu adalah El Nino sangat kuat yang hampir sama dengan El Nino tahun 2015. Nauzubillah ya, kita tidak menginginkan. Dulu 2,6 juta hektar lahan terbakar dengan banyak masyarakat yang teridak ispa, airport ditutup, sekolah ditutup, pasar ditutup. Nah, ini yang sekarang kita betul-betul perjuangkan. Meskipun El Nino-nya sama dengan 2015, tapi dampak negatif pada masyarakat itu yang kita coba mitigasi sekuat tenaga. Kerjasama kolaborasi antara semua KL. Ini ada Bu Wali Kota, ada BMKG, ada polisi, ada dari BNPB, BPBD, semua
semua ya, Manggala Agni itu dari kehutanan semua berjuang untuk menekan asap ini sehingga tidak merugikan masyarakat. Oke, Ini kan makasih. pemulihannya gimana Pak Menteri?